Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat MS yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, untuk episode kali ini kami tim Tanjung Misteri Spiritual tidak melakukan penelusuran karena kondisi badan juga tidak sehat dan saya ada sedikit insiden juga ya. Jadi sahabat MS, di sini saya akan bercerita saja pengalaman pribadi yang pernah saya alami ya. Waktu itu kalau tidak salah kejadiannya sekitar tahun 2003-2004. Jadi cerita ini saya kasih judul diajak menikah oleh makhluk alam lainnya. Jadi kejadian itu, tahun itu saya berada di Kaltim, tepatnya di Balikpapannya. Lokasinya pun di daerah Muara Rapak. Waktu itu saya bekerja di sana, sahabat MS. Nah, kebetulan orang yang punya rumah yang saya tinggali itu punya anak. Jadi anaknya itu anak keponakan oleh anak dari kakaknya ya. Nah, dia sering kesurupan, sering kemahlukan, makhluk halus. Jadi sering diruqyah oleh pamannya sendiri ya. Ternyata jin tersebut ada 9 orang. Ada 9 orang dan jin itu masuk secara bergantian. Dan jin tersebut juga jenisnya dari golongan wanita ya. Semua wanita. Jadi sahabat MS, tanpa disengaja ya, saya waktu itu dipanggil. Saya coba bantu tawakalan ya, bantu ngobati lah istilahnya kan. Dengan izin Allah kita coba bantu, dan jin tersebut berontak sahabat MS, berontak melawan ya. Akhirnya kita tangkap. Kemudian sudah beberapa kali diruqyah itu tidak mampu. Jadi akhirnya sahabat MS, saya coba terapi juga, saya coba ruqyah juga tidak mampu. Akhirnya saya terngiang perkataan guru saya ya. Kata guru, kalau jin tersebut tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa diajak baik-baik, jalan satu-satunya disembelih saja. Jadi sahabat MS, saya ingat perkataan guru saya, terngiang perkataan begitu, saya coba lakukan. Saya sembelih itu bangsa jin. Jadi saya sembelih dari leher sini sahabat MS, dari leher sini, kemudian di tangannya juga, di pergelangan tangan. Nah, di antara pergelangan tangan, kemudian di pergelangan kaki, dan akhirnya alhamdulillah jin tersebut keluar. Nah, setelah keluar, rupanya dia pulang ke tempat asalnya sahabat MS. Kepalanya ini hampir putus dan tangannya juga hampir putus. Jadi jalannya agak begini, agak mereng. Nah, di situ sahabat MS, yang 8 saudaranya ini bertanya, karena dia memang 9 saudara tadi ya. Jadi dia bertanya, kenapa kamu sampai begini katanya, sampai leher mau putus, sampai tangan mau putus. Nah, akhirnya si perempuan ini menjawab, ada yang perempuan kita sering ganggu katanya. Nah, itu saya datang sana, memasuki dia, mengganggu dia. Nah, ternyata di sana ada katanya orang yang
Dia sebut saya, sahabat MS, orang yang besar-besar badan ya. Nah, hati-hati katanya kalau ketemu dengan orang itu. Ditanya lagi sama sahabat, sama saudaranya, kenapa? Ini hasilnya saya, gara-gara istilahnya mengganggu perempuan itu tersebut, akhirnya saya disembelih lah sama dia. Jadi sahabat MS, alhamdulillah dengan izin Allah ya, setelah mereka mendengar begitu ya, mereka ketakutan. Setiap kali bertemu dengan saya, badannya gemetar sahabat MS, dan keluar keringat seperti apa ya, bahasanya itu seperti jagung ya, besar-besar gitu ya, seperti butiran jagung. Jadi singkat cerita sahabat MS, mereka akhirnya kita coba ajak bicara baik-baik, apakah kalian muslim? Ternyata tidak sahabat MS, mereka bukan muslim, dan mereka mengakui bahwa mereka ini istilahnya dikirim seseorang memang untuk mengganggu perempuan tersebut, sahabat MS. Akhirnya kita tanya lagi, apakah kamu mau masuk Islam? Nah, dia bertanya apa Islam itu. Kita jelaskan ya secara detail, Islam itu begini. Akhirnya kan dan mereka takutnya bukan karena apa, takut untuk kalau disakiti oleh yang mengirim tadi ya sahabat MS, karena si pengirim tadi juga memang mempunyai ilmu andalan untuk menundukkan mereka sahabat MS. Akhirnya kita coba beri penjelasan, insyaallah kalau kalian mau masuk Islam, dengan izin Allah kalian sudah muslim, dan insyaallah akan banyak saudara muslim yang membantu kalian. Akhirnya mereka mengucapkan, kita bimbing ucapan syahadat sahabat MS, dan mereka semua alhamdulillah masuk Islam. Nah, di sini sahabat MS kejadian yang unik itu ya. Setelah saya keluar dari rumah si perempuan yang terkena gangguan tadi ya, sudah sekitar beberapa hari. Iseng-iseng saya mengatakan begini, saya akan coba ajak mereka menikah batin ya. Tapi ternyata mereka malah meresponnya, padahal cuman saya berbicara asal saja. Akhirnya mereka mengatakan begini, mana orang yang itu, katanya kami mau menuntut untuk menikah batin katanya. Jadi akhirnya kita ketemu dan saya jelaskan, saya masih mau melihat alam manusia, saya bilang. Saya tidak ingin menikah dengan bangsa kalian, dan saya masih punya keluarga, saudara. Nah, akhirnya mereka paham, tidak memaksa. Jadi sahabat MS, tahu dah berapa orang yang mau menikah batin? Langsung 3 saudara sahabat MS. Cuman yang lebih dominan itu namanya itu sahabat MS, Emma Laura ya. Memang cantik luar biasa orangnya. Susah kita kalau untuk melupakan kalau sudah mengenal bangsa mereka itu. Kecantikannya tidak ada dengan perempuan di dunia ini sahabat MS. Tapi kata para ulama ya, kata ulama ibaratnya sebaik-baiknya bangsa jinnya adalah seburuk-buruknya manusia. Artinya bagaimanapun bagusnya mereka ya, tetap manusia itu lebih mulia derajatnya. Jadi sahabat MS, karena saya menolak mereka tadi, salah satu dari mereka yaitu tadi Ima Laura ya, setiap kali saya bekerja dia datang sahabat MS, mengajak berbicara seperti kita manusia. Cuman waktu itu karena saya takut dikatakan orang gila ya, berbicara sendiri, akhirnya saya coba suruh dia masuk ke dalam HP ya, ke dalam handphonenya.
Jadi seolah-olah saya menelpon, padahal saya berbicara dengan dia ya. Jadi sahabat MS, setiap hari dia datang menengok saya, berbicara, ngajak ngobrol. Jadi kita anggap seperti kayak saudara aja dengan si Emma Laura tadi ya, sahabat MS. Memang tidak begitu horor ya cerita ini, tapi itulah pengalaman pribadi yang saya dapatkan waktu saya merantau di Kaltim. Banyak lagi cerita-cerita yang saya pernah alami ya sahabat MS. Insya Allah kita sambung cerita tersebut di lain waktu aja ya sahabat MS. Dan sampai sekarang saya tidak tahu lagi kabar si Emma Laura tadi ya. Dan menurut penerawangan, dia alhamdulillah sudah menikah juga sahabat MS. Oke sahabat MS, itu saja yang bisa saya ceritakan dalam episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke media sosial lainnya agar video ini bisa berkembang menjadi lebih baik sahabat MS. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.